Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nina Damayanti, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 3 tahun 2023, bidang studi bimbingan dan konseling. Nomor induk mahasiswa 9233412414, LPTK Universitas Negeri Medan, Sumatera Utara. Pada hari ini, Senin 4 Maret 2024, saya akan melaksanakan uji kinerja layanan dasar bimbingan klasikal dengan topik Stop Bullying di SMA Negeri 1 Panten Cermin. Berikut videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai kegiatan kita hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Yang ketua kelasnya, silakan. Sebelum kita memulai pelajaran kita, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ibu absen dulu ya. Siapa yang tidak datang hari ini? Divya. Divya kenapa? Oke. Selain Divya? Mutiara. Ada Surati juga, Mutiara? Absen. Kenapa dia nggak datang ya? Berarti cuma Dora yang nggak datang? Baik. Apa kabar anak ibu semua? Sebelum kita melakukan kegiatan, sebaiknya kita ice breaking ya. Tahu tuh ice breaking? Tahu. Ayo, ini ya, dengar apa yang ibu bilang. Kalau ibu bilang tepuk sekali, berarti tepuk sekali. Kalau tepuk dua kali, dua kali. Kalau tepuk tiga kali, bisa dicoba? Bisa. Mulai ya. Tepuk sekali, tepuk dua kali, tepuk tiga kali. Kalau ibu bilang tadi tepuk ya. Kalau ibu tepuk sekali tanpa suara, nggak kena kan? Kalau dua kali tepuk tanpa suara, tiga kali tepuk tanpa suara, udah paham kan? Konsentrasi ya. Tepuk sekali, tepuk tiga kali, tepuk dua kali tanpa suara, tepuk tiga kali tanpa suara, tepuk sekali. Oke, terima kasih. Tepuk semangat. Di sini tujuan dari kegiatan layanan bimbingan klasikal ibu. Yang pertama, peserta didik diharapkan mampu mengerti pengertian dari bullying. Yang kedua, peserta didik mampu mengubah perilaku supaya bisa bersikap positif. Yang ketiga, peserta didik mampu mempengaruhi teman-temannya agar lebih baik terhadap lingkungan sekitar. Paham kan? Paham. Langkah-langkah yang ibu minta di sini, kalian memperhatikan video nanti yang ibu berikan, kemudian mengerjakan tugas apa yang ibu kerjakan. Bisa? Ya. Oke, yang pertama kita ikutin topiknya tentang stop bullying. Ibu akan menunjukkan video, jadi tolong diperhatikan. Konsentrasi ya. Selamat datang di seri video pendidikan kecakapan hidup. Kali ini kita akan membahas tentang berteman serta bahaya bullying. Sebelum masuk ke pembahasan, yuk kita simak dulu kisah berikut ini. Agus adalah siswa berbadan gemuk. Ia tidak terlalu terampil dalam berolahraga. Larinya lambat. Farel suka membuat lelucon untuk mengejek Agus.
Ia memanggil Agus dengan sebutan-sebutan gendut, gembul, dan lambat. Farel bahkan suka mendorong Agus ketika berpapasan. Terkadang, Farel dan teman-temannya melempar batu ke arah Agus ketika berjalan menuju rumahnya, hanya karena hal itu menyenangkan bagi mereka. Prita yang sering melihat kejadian itu hanya diam saja dan tidak berani melaporkan. Adegan ditutup dengan pertanyaan, siapa korban, pelaku, dan pengamat bullying? Apa yang mungkin dirasakan dan terjadi pada Agus akibat tindakan Farel dan teman-temannya? Apa reaksimu jika melihat peristiwa tersebut? Perundungan atau bullying adalah kejadian di mana seseorang melakukan atau mengatakan sesuatu yang jahat kepada orang lain. Bullying biasanya dilakukan secara terus-menerus dan berulang kali oleh seseorang atau sekelompok orang terhadap seseorang atau sekelompok orang lain selama berminggu-minggu, berbulan-bulan, atau bahkan bertahun-tahun. Berikut ini jenis-jenis bullying yang mungkin terjadi. Verbal atau lisan, yakni mengejek dan mengata-ngatai seseorang. Fisik, yakni menyakiti seseorang secara fisik, merusak atau mencuri barang. Sikap atau gerakan tubuh yang vulgar dan tidak sopan. Sosial atau relasional, yakni merusak hubungan sosial melalui pengucilan, berbohong, atau menyebarkan gosip. Mengancam, yakni membuat seseorang merasa takut, terintimidasi, atau membuat mereka melakukan hal-hal secara terpaksa. Cyberbullying, yakni bullying melalui internet, telepon seluler, atau teknologi-teknologi lainnya untuk mengganggu, mengancam, mempermalukan, atau menyasar orang lain. Contoh cyberbullying termasuk mengirimkan email, pesan singkat, komentar, atau posting yang menyakitkan, menghacking akun email atau media sosial seseorang, meniru orang lain secara online, dan sebagainya. Terakhir, bullying secara seksual, yakni sentuhan yang tidak diinginkan, komentar atau perilaku seksual, termasuk berkomentar tentang seksualitas atau orientasi seksual orang lain. Agar tidak menjadi pelaku bullying, kita harus mampu berempati. Ini adalah kemampuan untuk memahami apa yang mungkin dirasakan oleh orang lain. Kita dapat berempati untuk memahami bagaimana korban bullying mungkin merasakan sesuatu. Kita juga dapat berempati untuk memahami awal dari mengapa orang-orang membuli orang lain. Kemungkinannya, mereka yang membuli orang lain disebabkan mereka sendiri merasa tidak percaya diri, ingin diakui oleh kelompok pertemanannya, atau takut dibully. Tentunya, alasan-alasan ini tidak membuat bullying jadi gampang diterima. Kita harus mencari cara-cara yang lebih positif untuk menyalurkan emosi-emosi negatif kita. Bullying berdampak sangat buruk pada korban, di antaranya kesedihan dan suasana hati yang berubah-ubah, kurangnya rasa percaya diri, menjadi pribadi yang tertutup, kurangnya pencapaian dan keinginan untuk belajar, keinginan untuk pindah ke sekolah lain, depresi, berpotensi tinggi untuk membuli orang lain, menyakiti diri sendiri atau orang lain, bahkan bunuh diri. Selain itu, bullying juga dapat berdampak pada tingkatan sekolah, seperti mempengaruhi hasil-hasil pembelajaran dan tingkat daya ingat seluruh siswa-siswi di sekolah, atau menyebabkan perkelahian antar sekolah. Untuk lebih memahami soal bullying, coba kamu dan teman-temanmu diskusikan kasus berikut ini. Ira dan teman-temannya merasa senang membuli seorang remaja perempuan dari sekolah lain bernama Sarah melalui media sosial. Mereka membuat sebuah profil palsu dan mulai mengirimkan pesan-pesan yang tidak berkenan kepada Sarah.
Lalu, ketika tahu bahwa Sarah memblokir mereka memutuskan untuk membuat profil menggunakan nama Sarah dan mulai mengunggah komentar-komentar serta foto-foto tidak pantas berpura-pura menjadi Sarah. Sarah sangat kecewa terhadap bullying yang ia alami dan berpikir untuk menyakiti diri sendiri. Sarah sudah bercerita kepada gurunya tentang apa yang dialaminya, tetapi gurunya kurang memahami cara kerja media sosial dan berkata kepada Sarah bahwa ia tidak dapat membantunya. Silakan kamu dan teman-temanmu mendiskusikan masalah yang melibatkan Ira, Sarah, dan teman-teman mereka. Semoga video pendek ini dapat membantu kita semua untuk terhindar dari perilaku bullying, serta dapat menjalin pertemanan dengan baik dan sehat. Kalau kamu merasakan, mengalami, atau menyaksikan bullying, ingatlah untuk melaporkannya ke orang dewasa yang kamu percaya. Atau hubungi telepon pelayanan sosial anak TPSA di 1500771. Sampai jumpa. Udah tadi lihat videonya? Jadi sekarang ibu mau tanya sama kalian, apa itu pengertian dari bullying? Tindakan merendahkan orang lain. Tindakan merendahkan orang lain. Yang lain? Bullying, sering kan dengar bullying itu atau dimaksud dengan perundungan. Apa itu? Perilaku agresif yang memiliki tujuan menyakiti. Untuk menyakiti orang lain. Ada lagi? Ya. Bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan dengan sengaja. Bentuk penindasan yang dilakukan dengan sengaja itu semua betul. Jadi bullying itu untuk memberikan, menghina atau mengejek orang lain. Tadi dalam video yang ibu tampilkan di situ ada bermacam-macam bullying. Ada bullying verbal, bullying apa lagi? Fisik, bullying verbal, bullying cyberbullying, bullying seksual udah, sosial ya. Jadi dalam video itu tadi diminta, kalau kalian itu diminta tugas kalian, ada tadi satu si Sarah contohnya ya, memberi bullying sama teman-temannya akibat dia keluar dari grup mereka. Itu disebut bullying cyber, karena di gambarnya dimasukkan ke WA grup, kemudian disebarkan foto-foto yang negatif ya. Jadi sekarang ibu meminta kalian membuat kelompok. Ini ada kelompoknya ya, kelompok 1, 2, 3, 4, 5. Tugas kalian cari buat seperti poster dari kertas HVS. Kalian buat itu seperti apa itu bullying, baca-bacaan bullying itu seperti apa. Jadi boleh kalian chat, boleh kalian buat gambar atau hanya huruf besar. Jadi nanti setelah siap proyek itu kita sebut proyek ya. Kemudian kalian tampil ke depan. Setelah itu baru nanti kita diskusikan lagi apa yang harus kita buat. Paham? Paham, Bu. Ada bawa kertas HVS-nya? Ada bawa? Oke, boleh silakan kalian cari. Kalau tidak tahu, satu kelompok itu boleh 2 pakai handphone. Lihat di handphone ya, 2 orang aja cukup. Kalau bisa nanti udah siap itu di chat ya, biar nanti. Paham kan?
Udah siap? Oke, sebelum lanjut lagi, ini cuma sketsa ya. Jadi nanti ibu mau bentuknya seperti poster. Tahu poster kan? Tahu. Mau poster yang besar atau yang kecil itu terserah bebas. Jadi ibu mau kapan bisa kalian menyiapkan poster kalian itu? Ini Bisa? Kapan kan bisa? Besok ya, besok ibu tunggu. Jadi ini cuma sketsa. Jadi misalnya ini kan contoh ya, udah kalian buat. Ini sketsa kalian ini nanti berbentuk poster, ya. Jadi berbentuk poster. Ibu minta kalian bisanya kapan? Besok. Besok berarti harus sudah siap poster, yakin? Besok, oke. Berarti besok ibu tunggu biar poster kalian kita masukkan di sekolah-sekolah kita di gang-gang itu ya. Oke, jadi udah siap nih? Sudah siap. Kalau udah siap, biar kita buat contoh. Setiap kelompok, satu orang, satu maju bawa sketsa poster kalian. Dijelaskan ya apa makna dari gambar kalian, apa sketsa kalian ya. Udah, yuk maju. Satu orang, setiap satu kelompok ya yang sudah tunggu. Silakan, yuk. Kelompok 4 depan. Ini merupakan bullying ejekan. Oh, di sekolah banyak terjadi ejek-ejekan sama kawannya kayak bodoh, bego, gendut. Oh berarti ini bullying tentang verbal itu bahasa, kata-kata ya. Jadi kata-katanya ada bahasa, maaf ya, bodoh, kemudian jelek, kemudian kolot, kemudian mengetahui orang, hahaha. Ya, berarti ini, wah di sini katanya bullying verbal. Ya, oke. Yang lain.
Terima kasih. Ya, oke. Silakan. Tadi kelompok dua ya. Ya, Bu. 2, 4, 3. Ini adalah Stop bullying. bullying adalah pembunuhan terhadap hak kewarasan dan kebahagiaan. Semakin dibuyangkan, semakin krisis kesehatan mental merajalela, semakin krisis masa depan bangsa kita. Di sini ada dampak bullying, depresi dan sering kehilangan selera makan, sulit berbicara, kehilangan konsentrasi, dan sanksi bullying bisa dipidana 3 tahun selama 3 tahun penjara. Ini dari kelompok 3. Tepuk tangan. Ayo. Milton. Kelompok 1. Ini adalah contoh bullying berbalik di mana yang membuli itu menggunakan kata-kata sebagai ancaman kepada sasarannya yang lebih lemah dari dia. Contohnya? Oh gini, stop candaan yang menyakitkan hati. Menyakiti. Oh, stop candaan yang menyakiti. Ini dari kelompok 1. Tepuk tangan. Tinggal membuat poster ya. Jadi besok ibu tunggu poster kalian udah cantik, udah rapi, udah dibuat seperti yang di belakang itu contohnya ya. Jadi bisa ditempel di kelas kita atau di kelas-kelas tempat yang lain. Oke, Pak?
Satu lagi, siapa ya? Baiklah, kegiatan kita hari ini kita akhiri. Ibu hanya minta siapa yang bisa memberikan kesan dan pesan. Yuk, Wilson. Jadi pesan yang bisa, kesimpulan yang bisa didapatkan dari kegiatan kita ini, jangan melakukan bullying karena bullying dapat menyebabkan depresi atau